Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sinta Dwi Hardianti, NPM 2051020161. Prodi Perbankan Syariah kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Tasyinul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Muminatul. Saya akan mereview jurnal tentang penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa sekolah menengah atas. Reykjavik, 17 Mei 2020, reviset 6 Juli 2020. Langkah-langkah dari metode tahsin adalah privat atau sorogan atau individual. Privat adalah memberikan materi sesuai dengan kemampuannya, menerima pelajaran, sehingga dengan demikian privat yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan dengan secara satu persatu. Yang kedua ada klasikal individual. Klasikal cakupannya lebih luas dibandingkan dengan sorogan atau privat, karena klasikal yaitu pembelajaran secara massal atau bersama-sama dalam suatu kelompok atau kelas. Yang ketiga ada klasikal baca simak atau disebut juga KBS. Strategi mengajar menggunakan klasikal baca simak yaitu mengajar dengan strategi klasikal yang kemudian dilanjutkan mengajar individu. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian mengenai penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa sekolah menengah atas. Kemampuan membaca Al-Quran dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Berdasarkan kemampuan membaca Al-Quran yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar, maka mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau disebut BTQ memperoleh hasil bahwa siswa yang kurang lancar dalam membaca Al-Quran masih belum mempraktekkan ilmu tajwidnya ke dalam bacaan Al-Quran. Siswa yang dinyatakan bisa baca hanya sekedar bisa saja, belum bisa menerapkan kaidah tajwidnya, sehingga ketika pelafalan makhraj dan mat ternyata tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Contohnya, ketika membaca ayat pertama Quran surat Al-Fatihah, kebanyakan siswa yang kurang lancar masih ada yang melafazkan huruf alif dan ain, ha dan ha yang masih tertukar dalam mengeluarkan bunyi huruf, sedangkan huruf alif dan ain berbeda dalam penempatan makhrajna. Begitupun dengan ha dan ha. Imam Ibnul Jazari berkata huruf alif makhrajnya dari al-zauf. Begitu juga dua saudaranya, semuanya huruf mat yang pengucapannya berhenti di udara. Dan watsul halq artinya tenggorokan bagian tengah. Dari sini keluar dua huruf yaitu ain dan ha. Dari sini keluar dua huruf yaitu hamzah dan ha. Menurut Abu Muhammad, makhraj secara istilah adalah tempat keluar huruf yang menyebabkan perbedaan bunyi pada huruf, dan dengannya juga dapat dibedakan antara bunyi satu huruf dengan huruf lainnya. Dapat disimpulkan bahwa metode tahsin adalah metode yang menitik beratkan kepada makhraj dan tajwid dalam meningkatkan bacaan Al-Quran sehingga dapat memperbagus bacaan sesuai kaidah tajwid. Dan metode tahsin sebelumnya belum diterapkan di sekolah menengah atas. Yang kedua ada penerapan metode tahsin dalam pembelajaran BTQ, yaitu menggunakan langkah-langkah klasikal baca simak secara bersama-sama, dicontohkan terlebih dahulu oleh guru, kemudian bergantian secara individu oleh siswa membaca Al-Quran dan disimak oleh guru dan teman-teman yang lain. Cukup sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.